Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanasnya guys. Oke, hari ini di tanggal 23 ya, di bulan Juli 2023, dan seperti biasa kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys. Apalagi di keramaian ya, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita. Oke, kita langsung saja lihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat di sini dari data coin market cap menunjukkan adanya penurunan ya di 0,73%, dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga rival-rivalnya ya. Dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami penurunan di 1,1%, kemudian untuk Ethereum turun di 1,9%, untuk SRP turunnya cukup lumayan ya di 5,6%, menyusul adanya banding yang akan dilakukan oleh SEC guys terhadap keputusan hakim tentang SRP ya, yang dianggap bukanlah sebagai sekuritas guys. Kemudian untuk BNB juga turun di 1,7, kemudian untuk Solana juga turun cukup lumayan ya di 5,2%, Dogecoin juga turun di 3,5%. Untuk Tron ini masih lumayan ya kenaikannya di 3,8%. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini untuk altcoin pergerakannya lebih buruk ya kalau kita bandingkan dengan Bitcoin, dimana untuk perubahannya rata-rata di 2-3% ya. Kemudian untuk kalau pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri seperti yang terlihat dalam chart di sini ya, sepertinya masih sideways ya, dan untuk penembusan di harga $30.000 ini tampaknya agak berat ya guys kalau kita lihat kemarin, karena kemarin $30.000 ini bisa dibilang sebagai support yang kuat dan sekarang menjadi resisten ya. Jadi untuk penembusannya pun juga agak susah ya. Dan kalau kita lihat di sini kemungkinan besar apakah akan lanjut atau turun, kita lihat ya nanti untuk beberapa hari kemudian apakah ada informasi yang cukup bagus atau buruk yang akan mempengaruhi pergerakan dari Bitcoin ini. Dan ada kemungkinan ya untuk mencoba tes di harga 29.000 pada MA50 di time frame daily di sini guys. Nanti kita akan update lagi ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin ini, dan kita langsung saja menuju ke informasi yang pertama ya guys. Seperti yang dilaporkan dari harian Bitcoin Systemi, ini adalah lanjutan dari drama antara SEC dan juga Ripple ya. Dimana di sini untuk CEO dari Ripple yaitu Brad Garlinghouse berbicara kepada SEC setelah SEC mengisyaratkan bahwa mereka akan mengajukan banding, dan Brad Garlinghouse berkata bahwa Anda tidak memiliki wewenang katanya guys. CEO Ripple Brad Garlinghouse mengkritik SEC karena mencoba mengajukan banding atas putusan pengadilan yang mendukung SRP dalam gugatan yang sedang berlangsung. Garlinghouse menuduh SEC menyebabkan kekacauan dengan mengklaim sebagai regulator mata uang kripto tanpa otoritas hukum. Dia juga mengatakan SEC mengabaikan upaya beberapa anggota Kongres untuk memberikan aturan yang jelas dan melindungi investor retail. Pernyataan Garlinghouse ini muncul setelah hakim mengumumkan bahwa penjualan XRP di bursa bukan merupakan sekuritas dalam keputusan ringkasan, yang merupakan perkembangan yang sangat penting ya dalam kasus SEC dengan Ripple ini guys. Hukum juga mengatakan bahwa penjualan XRP secara institusional oleh Ripple adalah sekuritas. Garlinghouse membela keputusan hakim dan memujinya karena telah menegakkan hukum dengan jujur. Dijuluki sebagai doktrin Torres oleh anggota Kongres Amerika Serikat Richie Torres, ia mengatakan keputusan hakim harus memandu tindakan SEC di masa depan dan memberikan kejelasan hukum bagi industri kripto. Garlinghouse juga menunjukkan ya bahwa beberapa anggota Kongres seperti Torres dan juga Patrick McHenry sedang mengerjakan unit-unit inovasi dan teknologi keuangan untuk abad ke-21. Dan Garlinghouse mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menetapkan aturan yang jelas dan melindungi pelanggan individu adalah melalui undang-undang, bukan lebih banyak sanksi guys. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa kelanjutan dari dramanya ya. Dan kita lanjut untuk informasinya ya, kita lansir dari harian Daily Hodl, dan ini masih berhubungan juga ya dengan XRP guys. Nah di sini adalah pendapat dari seorang pengacara yang pro terhadap XRP guys, dimana mengatakan keputusan Ripple yang menguntungkan ini kecil kemungkinannya ya untuk dibatalkan pada banding yang dilakukan oleh SEC nanti guys. Jadi pengacara pro XRP yaitu Jeremy Hogan mengatakan bahwa keputusan bersejarah dalam gugatan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) terhadap Ripple kemungkinan besar akan bertahan dalam proses banding guys. Dalam wawancara YouTube baru dengan Darren Moore Jr., Hogan mengatakan ya bahwa hakim analisa Torres memutuskan mendukung Ripple berdasarkan uji HW sambil menyandarkan keputusannya pada fakta-fakta yang ada guys. Dia mengatakan bahwa pengadilan banding tidak mungkin mengesampingkan penentuan faktual yang dibuat oleh hakim Torres, memberikan keputusannya peluang bagus
bagus ya untuk bertahan dari tantangan hukum apapun ya. Hal itu kecil kemungkinannya ya untuk dibatalkan di tingkat banding karena Anda benar, hakim banding tidak suka menggali fakta-fakta dari kasus tersebut dan mengatakan bahwa penguji fakta yang dalam hal ini adalah hakim ini tidak benar guys. Jadi ini menarik guys ya, kalau kita lihat dari pendapat pengacara pro dari SRP ini guys, ini lumayan bagus pernyataannya guys. Dan kita lihat aja nanti seperti apa ya akhirnya, karena apapun nanti yang akan terjadi ini akan sangat berpengaruh sekali ya, khususnya untuk token SRP itu sendiri guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya, masih berhubungan juga ya dengan Ripple. Seperti yang dilaporkan oleh Cointelegraph, di mana Ripple ini mengajukan permohonan untuk lisensi kripto guys di Inggris Raya atau United Kingdom. Nah ini menarik ya. Jadi Ripple mengajukan pendaftaran sebagai perusahaan aset kripto Otoritas Perilaku Keuangan atau FCA Inggris Raya setelah menang sebagian melawan SEC Amerika Serikat. Protokol pembayaran Ripple baru-baru ini mengajukan pendaftaran sebagai perusahaan aset kripto dengan Otoritas Perilaku Keuangan Inggris Raya atau FCA. Juru bicara perusahaan mengatakan kepada Cointelegraph ya, perusahaan ini juga mencari lisensi pembayaran di Irlandia sebagai bagian dari investasi besar-besaran ya di wilayah tersebut guys. Pendaftaran diajukan setelah kemenangan parsial Ripple melawan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atas klasifikasi token SRP-nya sebagai sekuritas. Keputusan tersebut yang dipandang sebagai kemenangan oleh Ripple dan komunitas kripto yang lebih luas, menganggap token SRP sebagai sekuritas saat dijual kepada investor institusi, tetapi tidak untuk investor retail guys. Kasus ini masih terbuka ya untuk diajukan banding oleh SEC. Lebih banyak perusahaan kripto yang mencari kejelasan peraturan dan lingkungan bisnis yang mendukung di tengah gelombang tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh SEC di Amerika Serikat. Dan baru-baru ini ya, perusahaan model Ventura Andreessen Horowitz atau A16Z mengumumkan kantor baru pertamanya di luar Amerika Serikat yaitu di London setelah berbulan-bulan melakukan percakapan konstruktif dengan para pembuat kebijakan dan juga FCA dan mengutip lingkungan bisnis yang dapat diprediksi sebagai alasan utama untuk berekspansi ke luar negeri guys. Beberapa undang-undang telah diperkenalkan ya di Parlemen Inggris yang bertujuan untuk menyiapkan lingkungan yang diatur kripto di Inggris. Dan pada bulan Juni sebuah rancangan undang-undang yang membawa mata uang kripto di bawah aturan yang sama yang diterapkan pada aset tradisional ditandatangani yang menjadi undang-undang setelah menerima persetujuan dari Raja Charles guys. Undang-undang baru ini memberikan kewenangan kepada Departemen Keuangan, Otoritas Perilaku Keuangan atau FCA, Bank of England dan juga regulator sistem pembayaran untuk memperkenalkan dan menegakkan peraturan untuk bisnis kripto guys. Nah, ini menarik ya, meskipun Ripple masih bisa dibilang berseteru ya dengan SEC, tapi tetap untuk memperluas ataupun ekspansi dari Ripple ini tetap dilakukan ya, dan ini keren banget. Kita akan update lagi nanti perkembangan seperti apa, dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian bitcoin.com ya, di mana di sini diinformasikan bahwa Bank Sentral Rusia membahas integrasi rubel digital dengan negara lain. Nah, ini menarik ya. Jadi Bank Sentral Rusia atau CBR telah memajukan diskusi untuk mengintegrasikan mata uang digital bank sentralnya ya atau CBDC, rubel digital dengan mata uang digital negara lain. Gubernur CBR Elvira Nabiulina menyatakannya bahwa banyak negara telah mengembangkan mata uang digital mereka ya, dan bahwa bank saat ini sedang mendiskusikan prosedur integrasi yang mungkin akan dijalani oleh rubel digital untuk berinteraksi dengan mata uang digital lainnya. Menurut CEESS, kantor berita milik pemerintah Rusia, Nabiulina menjelaskan bahwa diskusi ini diarahkan untuk menggunakan rubel digital dalam pembayaran digital lintas batas ya, yang merupakan sebuah opsi yang sudah ada dalam desain CBDC. Dia menyatakan ya ada dua opsi yang dapat dilakukan di sini, yaitu interaksi antara platform kami dan platform mata uang digital negara lain, dan membangun pusat penyelesaian bersama yang dapat dihubungkan oleh platform mata uang digital guys. Ketertarikan CBR ya untuk menggunakan rubel digital sebagai bagian dari sistem pembayaran lintas batas bukanlah hal yang baru ya, karena bank telah menguraikan penggunaan ini pada bulan Januari kemarin. Dan pada saat itu ya dua opsi yang disebutkan oleh Nabiulina untuk pembayaran lintas batas rubel digital sudah dikembangkan. Dan selanjutnya uji coba operasi konsumen ke bisnis C2B dengan lebih dari selusin lembaga keuangan dan bank juga diumumkan. Uji coba yang komprehensif dijadwalkan akan dimulai pada bulan Agustus karena 5 negara Majelis Rendah Majelis Federal Rusia baru-baru ini juga menyetujui undang-undang rubel digital yang mendefinisikan ya kerangka kerja untuk menerbitkan mata uang digital ini. CBR berharap dapat memulai uji coba ini ya pada bulan April, tetapi 5 negara gagal menyetujui peraturan terkait yang mengakibatkan penundaan guys. Jadi ini juga termasuk menarik ya kalau kita ikuti untuk perkembangan dari rubel digital ini, karena rubel ini yang merupakan mata uang Rusia ya, tentu saja bukanlah mata uang dari negara kecil ya, dan tentu saja pasti ini efeknya akan sangat signifikan banget guys. Kita tunggu aja nanti efeknya seperti apa, dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya, masih dari bitcoin.com.
Dimana di sini diinformasikan ya bahwa untuk mata uang BRICS ini tidak masuk dalam agenda KTT para pemimpin nanti guys. Jadi topik mengenai mata uang bersama BRICS tidak termasuk ya dalam agenda yang akan dibahas dalam KTT para pemimpin kelompok ekonomi ini guys. Diplomat Afrika Selatan yang bertanggung jawab atas hubungan BRICS, Anil Soklal, dilaporkan mengatakan pada hari Kamis kemarin guys. Afrika Selatan sebagai ketua kelompok BRICS saat ini akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak di Johannesburg pada 22 sampai 24 Agustus nanti ya. Dan Soklal menjelaskan bahwa negara-negara BRICS yaitu Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan akan mendiskusikan penggunaan mata uang nasional dan mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Presiden Brasil Luiz Inácio dan juga Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov telah memperjuangkan konsep mata uang bersama ketika negara-negara BRICS berusaha untuk melawan dominasi Barat dalam keuangan global. Hal ini terjadi ya setelah sanksi keuangan yang berat yang dijatuhkan Barat pada Rusia setelah menginvasi Ukraina kemarin guys. Dan Amerika Serikat dan sekutunya telah membekukan sekitar 300 miliar dolar ya aset bank sentral Rusia, sehingga mendorong banyak negara untuk mencari alternatif selain US dollar. Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri India menekankan bahwa mata uang akan tetap menjadi isu nasional untuk waktu yang lama, dan Gubernur Bank Sentral Rusia juga mengungkapkan ya sentimen yang sama, mencatat bahwa mata uang BRICS akan membutuhkan persetujuan dari berbagai pihak karena tantangan implementasi. Lebih jauh lagi, Gubernur Bank Sentral Afrika Selatan menyoroti bahwa mata uang bersama akan membutuhkan pembentukan serikat perbankan, serikat fiskal, dan juga konvergensi ekonomi makro guys. Soklal juga mengungkapkan bahwa lebih dari 40 negara tertarik ya untuk bergabung dengan blok BRICS, dengan 22 diantaranya telah mengajukan aplikasi secara resmi ya. Dan diplomat ini percaya bahwa kelompok BRICS dapat berkembang hingga mencakup lebih dari 50 negara. Ini menarik ya. Jadi untuk pembahasan mata uang bersama dari BRICS ini tampaknya tidak akan menjadi topik utama guys, tapi lebih ke dedolarisasi. Jadi bagaimana caranya supaya kita tuh tidak tergantung dengan dolar guys. Itu akan menjadi topik utama pembahasannya. Dan untuk mata uang bersama dari BRICS ini kemudian akan dibahas di pertemuan berikutnya ya, dan kita akan tunggu nanti informasinya seperti apa. Nanti kita akan update lagi guys. Oke. Dan kita lanjut ke informasi yang terakhir, kita lansir dari Youth.today ya. Dan di sini diinformasikan untuk Shiba Army khususnya, dimana untuk pemimpin dari Project Shiba ya, yaitu Kusama, ini mengumumkan pencapaian besar guys untuk Shibarium yang terbaru guys. Jadi pencipta Shiba Inu dengan nama samaran yang dikenal dengan nama Satoshi Kusama ya, telah menyebutkan puncak transaksi baru-baru ini guys yang terlihat di Papinet guys. Dimana Papinet ini adalah versi beta dari Shibarium. Dimana untuk testnet Shibarium yang diluncurkan pada 11 Maret kemarin ya, dan dia berkomentar positif tentang hal itu. Pengguna Twitter Cryptolite Shibarium membagikan berita tentang Shibarium yang melampaui ambang batas di 31 juta transaksi beberapa hari yang lalu guys. Satoshi Kusama meninggalkan emoji wajah berpesta dan di utas komentar memuji pencapaian utilitas baru untuk Papinet ini guys. Jadi ini menarik ya. Artinya guys, untuk potensi ya dari Shibarium ini tampaknya akan besar banget ya, dan ini terlihat dari transaksi yang sudah terjadi sebesar hampir menyentuh di 31 juta transaksi dalam Papinet atau versi beta dari Shibarium ini. Dan saran saya ya buat teman-teman semua, mumpung ya untuk Shibarium ini belum launching, karena dikabarkan akan launching di bulan Agustus nanti, jadi masih ada kesempatan ya. Kalian gunakan kesempatan ini untuk serok bawah ya, atau akumulasi lagi untuk token Shiba ataupun token Bond ataupun token-token yang ada di ekosistem Shibarium ya, seperti token Leash dan beberapa token lainnya. Nanti kita akan lihat seperti apa efeknya setelah adanya peluncuran Shibarium nanti. Karena kalau kita lihat dari versi beta yang sudah diluncurkan kemarin, ini antusiasnya sangat besar banget ya, terlihat dari transaksi yang terjadi guys. Jadi cukup menarik guys untuk mengikuti perkembangan dari Shibarium ini. Dan untuk hari ini cukup ya informasinya, nanti kita akan update lagi. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak ya di dalamnya. Dan yang pasti kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.